Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tayyib, santri uswah hasanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran fikih ini kita akan membahas tentang al-khiyar, itu pilihan dalam jual beli. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang jual beli pohon dan buah, ya, bai'ul usul wathimar. Dan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-khiyar. Al-khiyar itu adalah pilihan untuk si penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Jadi khiyar itu adalah pilihan, ya. Sekarang kita buka bukunya. Sini. Nulis di sini babul khiyar wa ghairuhu. Babul khiyar wa ghairihi, ya. Babul khiyar wa ghairihi. Bab tentang khiyar dan yang lainnya. Khiyar adalah itu pilihan sebenarnya. Pilihan untuk apa? Untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Ada nanti beberapa pembagian dari khiyar. Di sini dikatakan wa idza waqa'al aqdu sara laziman. Ya, antum perhatikan di sini. Jika telah terjadi al-aqdu. Idza waqa'al aqdu sara laziman, dia menjadi kemestian. Jika telah terjadi akad, ya. Akad itu akad jual beli, maka akad itu menjadi lazim. Apa arti menjadi lazim? Barang yang tadi jadi milik pembeli sudah milik penjual, atau barang penjual sudah milik pembeli. Contohnya si penjual menjual motor atau mobil dengan harga, contohnya harganya 100 juta contohnya. Nah, ketika terjadi akad, otomatis barang ini sudah milik pembeli dan uang sudah menjadi milik si penjual. Itu hukum asalnya. Illa bisababin, kecuali dengan satu sebab minal asbab syar'iyyah, dari sebab-sebab syar'i. Jadi, suatu kelaziman ini dikecualikan oleh sebab-sebab syar'i. Antum paham di sini ya. Jika telah terjadi akad, maka akad itu berlaku lazim atau berlaku kemestian. Barang sudah berpindah kepemilikan. Kapan ini dikecualikan? Kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Yang pertama di sini faminha khiyarul majlis. Ya, adanya khiyar majlis. Khiyar majlis ini adalah pilihan, yaitu si penjual atau si pembeli bisa membatalkan atau diberi pilihan untuk membatal atau melanjutkan jual belinya, akadnya, selama berada dalam majelis, ya, selama dalam majelis itu. Contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza tabaya'a ar-rajulan fakullu wahidin minhuma bil khiyar. Jika tabaya'a, saling melaksanakan jual beli, ya, ar-rajulan, dua orang laki-laki, fakullu wahidin minhuma, maka setiap dari masing-masing keduanya itu memiliki hak khiyar. Ya, mereka punya khiyar di situ, pilihan, ya. Malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama mereka belum berpisah. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, wa kana jami'an, ya, dan mereka keduanya bersama. Au yukhayyaru ahaduhumal akhar, atau salah satu dari keduanya itu memberi pilihan terhadap yang lainnya. Artinya si penjual memberikan pilihan kepada pembeli atau pembeli memberikan pilihan kepada penjual untuk lanjut atau
batal jual belinya. Jadi contohnya begini, kalau antum pergi ke showroom mobil, ya, ke showroom mobil, antum mau beli mobil. Selama antum di tempat itu, ya, walaupun akadnya telah terjadi nih, berapa harga mobilnya? Mobilnya 100 juta, yang mana? Ini yang warna putih. Baik, saya beli 100 ya. Baik. Selama antum masih di tempat itu, belum berpisah, ya, antum masih boleh untuk membatalkan atau melanjutkan, ya. Pilihannya dua, batal atau lanjut jual belinya, akadnya. Baik, selama belum berpisah. Tapi kalau mobilnya sudah antum bawa pulang, duitnya sudah dikasih, ya itu nggak bisa lagi, nggak ada lagi khiyar majelis. Jadi khiyar majelis itu masih di satu tempat. Baik, ini hak untuk melanjutkan atau membatalkan dari jual beli. Baik. Di sini kita lanjutkan. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya'a wa lam yatruk wahidun minhumal bai' faqad wajabal bai'. Jadi intinya begini. Seandainya salah satu dari antara keduanya, ya, kalau jual beli kan ada dua belah pihak sebenarnya. Si pembeli atau si penjual, ya. Ya, atau barter lah. Seandainya salah satu dari keduanya itu memberikan pilihan, khayyara, memberikan pilihan, kemudian mereka melaksanakan jual beli, ya, maka salah seorang yang tidak meninggalkan walam yatruk, tidak meninggalkan jual beli, tidak menjualkan jual beli itu, maka artinya begini, tidak kembali kepada keputusannya. Walam yatruk wahidun minhumal bai', artinya mereka tidak kembali dari jual beli itu, ya. Ya. Faqad wajabal bai', maka telah wajib bai', maka telah berlaku wajib jual beli, ya. Tapi kalau dia tinggalkan, ya, dia kembali, berarti dia memberikan pilihan. Jadi intinya begini, kalau salah seorang dari jual pembeli itu, kedua belah pihaknya memberikan pilihan untuk lanjut atau batal, maka lanjut. Kalau batal, ya batal. Kalau dia beri pilihan untuk lanjut, maka jual belinya telah wajib. Artinya begini, telah berlaku, ya, telah berlaku sah, ya. Itu yang pertama, khiyar majelis, ya. Kapan? Yaitu selama berada di tempat jual beli. Jadi boleh dibatalkan atau boleh dilanjutkan. Kemudian wa minha, di antaranya juga yang menyebabkan menyebabkan akad jual beli itu tidak berlaku lazim, khiyaru syart, yaitu khiyar syart itu adalah membatalkan jual beli dengan syarat. Artinya begini, idza syarratal khiyara lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumatan. Jadi begini, jika si pembeli memberikan syarat untuk diberi pilihan, ya, al-khiyar idza syarrata, jika salah seorang dari penjual itu atau pembeli memberikan syarat. Syaratnya apa? Dia bisa memilih, ya, selama muddatan maklumatan, ya, dengan waktu yang ditentukan. Jadi contoh begini, ada seseorang ingin beli mobil, si A beli mobil ke si B. Tapi si A memberi syarat kepada si B, saya beli mobil tapi dengan syarat beli saya waktu tempo 1 minggu. Setelah 1 minggu saya pikir, baru saya pastikan jadi beli apa enggak, gitu. Jadi beli apa enggak, ya. Itu khiyaru syart, ya. Dia memberikan syaratnya itu ada khiyar. Taib. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, al muslimun inda syurutihim. Orang muslim itu, ya, yang dipegang syarat-syaratnya, ya, melaksanakan syarat-syaratnya. Illa syaratan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Taib. Jadi kalau memberikan syarat boleh saja dalam jual beli, dengan syaratnya itu tidak boleh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Taib, itu syaratnya.
Yang ke berikutnya di 340, wa minha idza ghabanan ya yakhruju 'anil 'ada au talaqil jalab au ghairihima. Maka di sini juga bisa batal akad tadi jika ada tipu menipu di situ, atau yakhruju 'anil 'ada, keluar dari kebiasaan. Ya, imma binajash, ya bisa jadi dengan najash. Najash itu yang mengompor-ngompori orang untuk jual beli, au talaqil jalab, atau menghadang orang yang mau masuk ke pasar, atau menghadang eh, pedagang mau masuk pasar, atau hal yang lainnya. Jadi ini eh, bisa batal akadnya, sebagaimana kita ceritakan sebelumnya atau kita jelaskan. Jika ada penjual mau datang ke pasar, dia bawa barang banyak, kemudian sebelum masuk pasar ada orang yang mau beli barang dagangannya dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Tetapi di sini pedagang tadi, penjual tadi yang bawa barangannya sampai di pasar, dia punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya tadi. Kenapa? Karena dia belum tahu harga pasar. Maka meskipun telah terjadi akad sebelum masuk pasar, dia punya hak untuk membatalkan ketika sudah sampai pasar. Karena khawatir di sini ada kecurangan. Dia membeli dengan harga di luar pasar, ya, harga yang tidak sesuai dengan pasaran. Tayyib. Begitu juga dengan poin 341, wa minha khiyarut tadlis, yaitu pilihan untuk tadlis, ya, karena tadlis orang penjual atau pembeli diberikan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan karena tadlis, yaitu bi an yudallisal bai'u 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Tadlis ini adalah menambahkan, ya, sesuatu yang tidak ada sebenarnya secara ini. Artinya penjual al-bai' yudallis, yang menambahkan sesuatu yang tidak ada kepada mushtari, kepada pembeli, apa yang menambah harganya, menambah harga barang jual belinya. Kata sriyatil laban fi dur'i bahimatil an'am, sebagai mengumpulkan atau menimbun susu di di susu hewan ternak. Contohnya begini. Seseorang si A ingin menjual sapi kepada si B. Ya, biasanya sapi itu dijual berdasarkan beratnya. Tapi si A ini ingin harga sapinya naik, ya, beberapa kilo, maka sapi itu dia tidak peras susunya, sehingga susu sapi itu menumpuk. Ya, yang tadi mungkin beratnya itu 100 kilo, terus karena tidak dibiarkan susunya nggak diambil-ambil selama seminggu, maka sapinya jadi bengkak perutnya, atau susunya jadi berat, ya, atau terlihat susunya banyak, ya, nggak diperah selama 1 minggu, sehingga sapinya terlihat banyak susunya, ya, maka ini tadlis, ya, seperti yang nipu-nipu juga. Ya, jika penjual melaksanakan ini, maka si pembeli berhak untuk melanjutkan jual beli atau tidak. Ya, setelah dilihat ternyata setelah diperah susu sapinya nggak banyak, ternyata ini banyak karena dia ditimbun, karena nggak diperah selama 1 pekan gitu. Itu disebut dengan tasriyatil laban, yaitu terus menerusan tidak memerah susunya, ya, di susu sapi itu nggak diperah-perah sehingga susunya bengkak. Baik. Di sini ada hadis mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusarru al-ibila wal ghanam, jangan kalian pendam susu onta dan ghanam, kambing. Faman yabta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlibaha. Siapa yang membeli ibil tadi atau onta tadi, maka dia punya pilihan dari 2 sisi, ya, mungkin batal atau lanjut. Ba'da an yahlibaha, setelah dia
memerah susunya. Yahlib berarti memerah susu. Jadi kalau seseorang membeli sapi atau onta atau kambing yang kambingnya ada susunya ya, setelah dia perah, dia lihat kira-kira ini bekas tasriyah, bekas penumpukan atau gimana ya, atau tidak. Insya'a amsakaha, jika dia berkehendak maka dia lanjutkan jual belinya, dia tahan kambingnya tetap jual beli. Wa insya'a raddaha, jika dia mau maka dia kembalikan kambingnya atau ontanya. Wa saw'an minat tamar, dan dia harus kembalikan juga satu sok dari tamar. Kenapa harus kembalikan satu sok dari tamar, satu sok dari kurma? Karena dia telah mengambil susunya tadi, telah mengambil susu dari sapi tadi. Ya, hadisnya muttafaqun alaihi wa fil lafdhin fahuwa bil khiyari salasata ayyam. Maka dia boleh memilih selama 3 hari, salah satu ayam. Jadi begini, singkat ceritanya, jika kita mau beli kambing, kambing itu ada susunya, setelah kita perah ternyata susunya ini habis dipendam sama orang penjualnya. Maksudnya nggak diperah-perah selama 1 minggu sehingga kita lihat bahwa susunya itu menumpuk. Maka kita punya hak untuk mengembalikan atau membatalkan jual beli tadi, kita kembalikan kambingnya dan kita ambil uangnya. Ya, kalau kita mau. Kalau kita lihat memang susunya baik-baik saja nggak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau kita mau balikin kambingnya, tapi dengan syarat kita harus memberikan ganti rugi satu sok tamar, satu sok kurma kepada penjualnya. Kenapa? Karena kita telah mengambil susunya tadi. Baik. Itu inti dari sini, dari hadis ini. Itu disebut dengan khiyar tadlis. Khiyar tadlis. Berlaku nggak dengan yang lainnya? Ya mungkin saja berlaku dengan yang lainnya. Ya mungkin saja berlaku dengan yang lainnya. Taib. Kemudian taib, kita lanjutkan nanti ini pembahasannya di pelajaran berikutnya. Ala kulli hal, ini adalah pelajaran terakhir di minggu ini. Insyaallah setelah ini kita akan ujian tengah semester. Taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.